Kali ini kita akan belajar mengenai unary dan ternary. Ternary juga dikenal dengan istilah N-ary pada mata kuliah perancangan basis data. Sebelumnya kita harus ketahui dulu ada 3 degree of relationship atau 3 derajat relasi, yaitu unary yang disebut juga derajat 1, yaitu satu relationship set itu hanya memiliki satu tangan ya ke satu entity set. Nah, ini yang disebut dengan derajat 1. Berikutnya adalah binary, yang mana sebuah relasi itu memiliki dua tangan. B itu kan dua tangan ya. B itu dua, berarti relasi tersebut memiliki hubungan dengan dua entity set. Nah, adapun yang disebut dengan ternary, atau kita menyebutnya dengan derajat 3, itu adalah satu relasi yang memiliki tangan 3, ya, yang masing-masing ke entity set yang berbeda. Nah, kemudian ada catatan di bawah bahwa relationship yang derajatnya lebih dari 2, yakni ternary, bisa dipecah lagi menjadi beberapa relasi binary. Nah, terkait hal ini nanti akan diberikan contohnya di slide yang berikutnya. Ya, unary adalah sebuah relationship set yang memiliki garis hubungan dengan satu entity set. Contoh kasus di Telkom University, dosen yang sudah lulus S3 itu menjadi mentor atau membimbing dosen yang lain yang sedang kuliah S3. Di mana satu dosen itu bisa membimbing dosen junior, banyak dosen junior, ya, sedangkan satu dosen junior yang dibimbing atau yang sedang kuliah itu hanya dibimbing oleh satu dosen. Nah, kita lihat rangkaian IRD-nya yaitu berupa unary. Di sini dosen memiliki atribut NIP, nama D, alamat yang terdiri dari jalan dan kota, berikutnya adalah kode D. Nah, kemudian relasinya disebut mentoring atau membimbing. Itu saya berikan atribut tambahan yaitu sejak tanggal dan sampai tanggal. Kardinalitasnya adalah 1 ke N ya. Karena tadi disebutkan satu dosen membimbing banyak dosen junior. Kemudian sebaliknya satu dosen junior itu dibimbing oleh hanya satu dosen senior ya, bisa disebut senior junior ya, bisa disebut seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena kardinalitasnya 1 ke N, maka atribut kunci yang satu, yaitu NIP, itu ditambahkan ke tabel N. Dalam hal ini, tabel N adalah tabel dosen. Nah, kita lihat di sini tabel dosen memiliki field atau kolom, NIP, kemudian nama D, kemudian jalan, kemudian kota, dan berikutnya kode D. Di mana NIP ini sebagai PK. Nah, kemudian karena kardinalitas 1 ke N, maka atribut kunci yang 1 ditambahkan ke N, berarti kita menambahkan NIP ke dalam tabel dosen, plus atribut lainnya yang ada di dalam relasi. Nah, seperti ini ya. Jadi NIP yang di atas, yang ini, itu adalah NIP dosen yang pada awalnya memang sudah ada. Kemudian yang di bawah, itu adalah NIP dosen yang dibimbing. Namun ada masalah, kenapa atau bagaimana kalau di dalam satu tabel ada dua field atau dua kolom yang namanya sama. Jadi di sini ada dua NIP ya. Nah, ini tentu akan menjadi masalah. Nah, solusinya bagaimana untuk dua field yang namanya sama pada tabel yang ada, yaitu tabel dosen. Nah, kita akan mengubah ya NIP yang ditambahkan, semulanya tidak ada, tapi ditambahkan karena kardinalitas 1 ke N. Jadi NIP yang di bawah, yang ini, itu kita ganti sekarang menjadi NIP dibimbing. Ya. Ini artinya adalah NIP dosen yang dibimbing. Jadi ini kita akan bedakan nama fieldnya. Nah, kemudian masalah selesai. Ya, bagaimana cara menentukan kardinalitas pada unary? Kita bisa membuat ilustrasi sebagai binary dulu. Ya, jadi kita membuat entity set dosen
Sebelah kiri yaitu dosen mentor atau seniornya. Kemudian kita juga membuat entitas dosen lagi. Sebelah kanan yaitu dosen yang dibimbing atau dosen juniornya. Ya, jadi kita bikin aja seperti ini ya. Ini baru ilustrasi ya, bukan gambar yang sesungguhnya. Kenapa kita membuat ilustrasi begini? Ini dalam rangka menentukan kardinalitas ya, supaya memudahkan kita bisa dilihat dari kiri ke kanan, nanti balik lagi dari kanan ke kiri. Yuk kita sama-sama. Kita mulai dari kiri ke kanan dulu. Kita tulis dulu angka 1 ya di dosen senior ya. 1 dosen senior membimbing atau mementoring banyak dosen junior. Nah, sekarang dari kanan ke kiri, kita tulis dulu angka 1. 1 dosen senior itu dibimbing atau dimentori oleh 1 dosen senior. Ya, sehingga ada angka 1 yang dihilangkan. Ya, sehingga akhirnya menjadi 1 ke N. Nah, jadi dosen senior dengan dosen junior itu adalah 1 ke N. Tetapi ini kan baru ilustrasi ya, binari ini. Maka kita kembalikan lagi ke gambar yang sebenarnya, yaitu bentuknya unari. Kardinalitasnya 1 ke N. Bacanya dari atas ke bawah ya. 1 ke N. Nah, sebelumnya juga sudah ada contoh unari ya pada basis data atau skema HR. Misalkan kita hendak melihat struktur tabel employees. Kita lihat di situ ada atribut atau field ya, bukan atribut ya. Kalau atribut di ERD. Field employee ID dengan field manager ID. Ya. Kita lihat isi datanya, sesungguhnya employee ID itu datanya adalah 100, 101, 102, dan seterusnya. Itu tidak lain adalah manager ID ya. Jadi kita lihat, maksud saya begini. Ini data yang di sini di employee ID itu sama aja dengan data di manager ID. Jadi employee ID ada di kolom sebelah kiri, manager ID ada di kolom sebelah kanan, tetapi ini adalah manager ID itu tidak lain adalah employee ID. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat ya di sini, saya hapus dulu. Kita lihat di sini adalah bentuk unari. Jadi employee, ini saya kasih garis bawah karena dia atribut kunci. Employee memiliki atribut kunci employee ID, kemudian kardinalitasnya N ke 1. Karena N ke 1, maka atribut kunci 1 ditambahkan ke tabel N. Tabel N itu tidak lain adalah tabel employee. Sehingga awalnya, dulu manager ID itu adalah employee ID awalnya. Tetapi karena tidak mungkin dalam satu tabel ada 2 nama field yang sama, maka employee ID yang merupakan tambahan karena hasil kardinalitas itu diganti menjadi manager ID. Di sini dijelaskan bahwa satu employee memiliki satu manager, namun satu manager bisa membawahi N employee. Ya, sehingga kardinalitasnya menjadi N ke 1 ya. Bacanya dari atas ke bawah. Kardinalitasnya adalah N ke 1. Kasus unari lainnya adalah sebagai berikut. Contohnya di Telkom University, terdapat mata kuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah lain. Satu mata kuliah memiliki N mata kuliah prasyarat dan sebaliknya. Satu mata kuliah prasyarat juga dimiliki oleh N mata kuliah. Sehingga kalau kita bikin unari, kalau dibuat IRD-nya ini adalah rangkaian unari, kardinalitasnya N ke N. Ya, karena tadi ya, satu mata kuliah memiliki N mata kuliah prasyarat dan sebaliknya. Kita lihat kalau kayak gini tabelnya atau skema relasinya jadi apa ya? Karena N ke N, maka relasi harus menjadi tabel baru. Ya, kita lihat di sini. Jadi tabelnya ada 2. Pertama, tabel mata kuliah itu adalah tabel yang dibuat karena entity set ini biasa ya. Karena setiap entity set pasti menjadi tabel. Primary key-nya kode MK, kemudian ada field lainnya yaitu nama MK. Nah, kemudian tabel barunya adalah MK prasyarat. Sesuaikan saja dengan nama relasinya. MK prasyarat itu nama tabelnya, kemudian di situ ada kode MK. Ya, kode MK itu hasil kardinalitas N ke N.
ya. Jadi harus menambahkan atribut kunci yang N, yaitu mata kuliah, ke tabel baru, yaitu prasyarat ya. Kemudian kita jadikan FK, ditarik garis ya, dia ke PK. Nah, kemudian untuk yang menjadi PK di tabel MK prasyarat, kita mendadak membuat kolom atau field baru, yaitu kode pra. Jadi kode pra ini adalah kolom baru yang dibuat mendadak instan ya, untuk menjadi PK pada tabel baru, yaitu tabel MK prasyarat. Baik, kita akan coba menentukan kardinalitas untuk yang gambar sebelumnya ya, yang tadi mata kuliah prasyarat ya. Kita akan ilustrasikan sebagai binari dulu ya. Nah, kita gambar di sebelah kiri, itu adalah entity set yang mata kuliah. Sedangkan yang di sebelah kanan, itu adalah entity set mata kuliah prasyarat. Ya. Kita tulis aja sebelah kiri mata kuliah, sebelah kanan mata kuliah. Tapi kita tahu, yang sebelah kiri itu adalah mata kuliahnya, sebelah kanan adalah prasyaratnya ya. Nah, kita mulai membuat kardinalitas dari kiri ke kanan dulu seperti biasa. Nah, kita tulis dulu angka 1. Satu mata kuliah itu menjadi N mata kuliah prasyarat. Ya. Satu mata kuliah itu menjadi N mata kuliah prasyarat. Banyak ya. Nah, sekarang dari kanan ke kiri, kita tulis dulu angka 1. Satu mata kuliah prasyarat itu menjadi prasyarat untuk banyak mata kuliah. Ya. Sekali lagi, satu mata kuliah prasyarat itu menjadi prasyarat banyak mata kuliah. Sehingga ada angka yang kita hapus, ya, endingnya menjadi N ke N. Ya. Jadi mata kuliah dengan mata kuliah prasyarat itu kardinalitasnya N ke N. Tapi ingat ini kan baru ilustrasi ya. Yang sebenarnya kan gambarnya unari. Karena itu kita kembalikan ke gambar unari ya, gambar yang sebenarnya. Jadi mata kuliah, prasyarat mata kuliah itu kardinalitasnya adalah N ke N.